Kita ini dituduh menyembunyikan Al-Quran. Al-Quran yang kita baca itu tidak seperti Al-Quran yang asli katanya. Mereka ada belasan riwayat ya tentang Al-Quran. Ada belasan riwayat. Salah satu riwayat Syiah dari buku mereka yang paling populer yang dikatakan dengan nama Usulul Kafi. Usulul Kafi ini kalau kita umat Islam itu namanya Sahih Al-Bukhari. Tahu Sahih Al-Bukhari ya? Nah ini bagi mereka buku hadits yang paling topnya namanya Usulul Kafi. Di Usulul Kafi disebutkan Quran yang kita pegang itu katanya sepertiga dari mushaf Fatimah milik mereka. Sepertiga. Berarti Qurannya mereka berapa juz kalau begitu? 90 juz ya kira-kira. Ya. Dan lebih uniknya lagi, katanya tidak ada satu huruf pun di mushaf Fatimah itu berada di mushaf kita. Jelas ya? Dan ini ada dari buku-buku Syiah. Jangan mengatakan rekayasa. Oh itu tidak ada. Ya. Itu ada di buku-buku mereka. Karena itu orang yang tidak kenal Syiah, memuji Syiah itu orang yang tidak baca buku-bukunya saya. Tidak membaca dari buku-buku mereka dan tidak mengerti bagaimana sejarah kaum Syiah ini. Ustadz dari rombongan Wahabi ini, jika mereka berbicara tentang kelompok lain, maka yang keluar dari mulut mereka adalah fitnah dan klaim kebenaran. Ketika mereka berbicara tentang amaliyah ahlus sunnah, maka ahlus sunnah mereka sebut sebagai ahlu bid'ah atau musyrik. Lalu ketika mereka berbicara tentang Syiah, maka mereka tuduhkan semua keburukan ada pada Syiah. Karena rombongan Wahabi ini merasa apa yang mereka pahami adalah kebenaran mutlak. Ustadz Jul memfitnah Syiah meyakini tahrif atau perubahan pada Al-Quran dengan bersandar pada salah satu riwayat dalam kitab Usul Al-Kafi tentang Mushaf Fatimah. Seharusnya Ustadz Jul melihat keterangan atas riwayat yang terdapat dalam kitab Usul Al-Kafi tersebut bahwa Mushaf Fatimah adalah tafsir dari Al-Quran, bukan Al-Quran itu sendiri. Di antaranya terdapat pengetahuan apa yang akan terjadi dari peristiwa-peristiwa akhir zaman dan menceritakan keadaan surga dan neraka serta bagaimana keadaan penghuninya dan seterusnya. Silahkan rujuk kitab Usul Al-Kafi karya Al-Kulaini, salah satu ulama Imamiyah, jilid pertama yang diterbitkan oleh Mansyurat Al-Fajri, Beirut, Libanon. Cetakan pertama tahun 2007, halaman 141 sampai 142. Kita semua mengetahui bahwa tafsir Al-Quran keterangannya pasti lebih panjang dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian, sebagai bukti bahwa apa yang dikatakan Ustadz Jul ini adalah kebohongan dan fitnah belaka, adalah pernyataan dari ulama Syiah sendiri tentang tidak adanya tahrif dalam Al-Quran. Dalam kitab Al-Bayan fi Tafsiril Quran, karya Sayyid Abul Qasim Al-Khu'i, salah satu ulama Imamiyah dan seorang marja taklid agung di zamannya, era 70-an. Cetakan ke-8 tahun 1981, halaman 259. Al-Khu'i berkata, telah dijelaskan kepada para pembaca, sesungguhnya hadis tahrif Al-Quran adalah hadis dongeng dan hayalan. Kami tegaskan, hadis dongeng dan hayalan. Tidak ada yang mengatakannya kecuali orang yang lemah akalnya atau orang yang tidak memiliki perhatian yang serius sampai pada kalimat, adapun yang akalnya jernih, maka tidak akan meragukan akan kebatilan dan kekhurafatan atau dongeng hadis tersebut. Dalam kitab Madkhalut Tafsir, karya Muhammad Fadil Al-Ankarani, salah satu ulama Imamiyah, cetakan keempat tahun 1428 Hijriah, halaman 237 sampai 238. Ayatullah Fadil Al-Ankarani berkata, dan di antara perkara-perkara yang menunjukkan tidak adanya tahrif atau perubahan dalam Al-Quran adalah riwayat-riwayat yang sudah tersebar. Bahkan riwayat tersebut sudah mencapai mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itrah, yaitu para imam yang suci, yang menunjukkan adanya keharusan menyodorkan riwayat-riwayat dan berita-berita yang datang dari mereka, yaitu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para imam kepada Al-Quran, dan agar mengambil yang sesuai dengan Al-Quran dan meninggalkan yang bertentangan dengannya serta membuangnya jauh-jauh, dan bahwasanya riwayat-riwayat tersebut adalah ucapan palsu. Kami tegaskan, ucapan palsu, dan riwayat-riwayat itu tidak mungkin disabdakan oleh mereka, yaitu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para imam
alaihimussalam, dan beragam redaksi yang semisalnya. Demikian pula dengan riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa bagaimana para imam alaihimussalam dalam banyak kasus berdalil dengan Al-Quran. Pada halaman 242, Ayatullah Fadil Al-Ankarani berkata, maka jelaslah bagi orang yang berpikir lagi objektif, yang dia terbebas dari penentangan dan kefanatikan, sehingga tidak ada keraguan bahwa riwayat-riwayat itu menunjukkan akan kosongnya atau terbebasnya Al-Quran dari adanya pengurangan dan tahrif serta perubahan. Di dalam kitab Aslus Syiah wa Usuluha, karya Imam Muhammad Hussein Al-Kashiful Ghita, salah satu ulama Imamiyah, yang diterbitkan oleh Muassasa Al-Imam Ali, cetakan pertama tahun 1994, halaman 220. Imam Kashiful Ghita berkata, sesungguhnya kitab yang ada di tangan kaum muslimin, yaitu Al-Quran, adalah kitab yang telah Allah turunkan kepada nabinya sebagai mukjizat dan sumber dalam berhujjah, dan juga mengajarkan hukum-hukum, juga membedakan antara yang halal dari yang haram, dan sesungguhnya tidak ada pengurangan, perubahan, dan tidak pula tambahan di dalamnya. Inilah kesepakatan mereka, yaitu kaum muslimin. Adapun oknum dari kaum muslimin atau selainnya dari sekte muslim tertentu yang berpendapat mengenai adanya pengurangan atau perubahan dalam Al-Quran, maka dia telah melakukan kesalahan yang fatal yang terbantahkan oleh ayat Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr, surat 15 ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Imam Kashiful Ghita berkata, adapun riwayat-riwayat yang datang dari jalur periwayatan kami atau dari jalur periwayatan kaum muslimin, secara zahir redaksinya menyatakan adanya pengurangan dan perubahan di dalam Al-Quran. Riwayat tersebut adalah dhaif atau lemah dan menyimpang. Juga merupakan riwayat ahad, yaitu riwayat yang tidak sampai kepada derajat mutawatir, yang mana riwayat tersebut tidaklah memberikan manfaat baik secara keilmuan maupun di dalam pengamalan. Artinya tidak boleh kita yakini. Dalam kitab Al-I'tiqadat, karya Syekh Saduq, salah satu ulama Imamiyah, yang diterbitkan oleh Muassasa Al-Imam Al-Hadi, cetakan ketiga tahun 1435 Hijriah, halaman 243 sampai 244. Syekh Saduq berkata, keyakinan kami adalah bahwa Al-Quran merupakan kalamullah, wahyunya, dan dia yang menurunkannya, firmannya, serta kitabnya, dan tidak datang kebatilan kepadanya, yaitu Al-Quran, baik dari depan maupun dari belakangnya. Dan Al-Quran merupakan kisah yang nyata, perkataan yang memisahkan antara hak dan batil. Juga Al-Quran bukanlah senda gurau. Sesungguhnya Allah yang memfirmankannya, yang menurunkannya, yang menjaga, serta pemiliknya. Pada halaman 245, 247, dan 250, Syekh Saduq berkata, keyakinan kami bahwa Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi, yaitu di antara dua sampul atau kulit kitab, yaitu Al-Quran yang ada sekarang berupa kitab, dan itu merupakan Al-Quran yang ada di tangan manusia atau muslimin, tidak lebih dari itu, sampai pada kalimat, siapa yang menisbatkan kepada kami bahwa kami mengatakan Al-Quran lebih dari yang diturunkan, maka dia adalah pendusta. Kami tegaskan, maka dia adalah pendusta. Bahkan terdapat pernyataan ulama Ahlus Sunnah yang mengakui bahwa di Syiah tidak meyakini adanya tahrif di dalam Al-Quran, yang mana kedudukan ulama ini jauh lebih alim dibanding Ustadz Jul ini. Dalam kitab Izharul Haq, karya Rahmatullah bin Khalilur Rahman Al-Hindi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Idarah Ihya'it Turas Al-Islami, halaman 438. Al-Hindi berkata, sesungguhnya Al-Quran yang mulia di hadapan mayoritas Syiah 12 imam terjaga dari perubahan, penggantian, dan barang siapa di antara mereka berkata telah terjadi kekurangan pada Al-Quran, maka pernyataannya tersebut tertolak di kalangan Syiah. Kami tegaskan, tertolak di kalangan Syiah. Pada halaman 440, Al-Hindi berkata,
sangat jelas bahwa mazhab yang dibenarkan di kalangan ulama Syiah 12 imam bahwa sesungguhnya Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabinya adalah yang terdapat di tangan manusia, telah terkumpul dan tersusun di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijaganya dan ribuan sahabat pun telah menyalinnya. Dalam kitab Difa Anil Aqidah wa Syariah karya Muhammad Al-Ghazali, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang diterbitkan oleh Nahdhah Misr, cetakan ke-7 tahun 2005, halaman 219 sampai 221. Syekh Muhammad Al-Ghazali berkata, saya mendengar seseorang berkata dalam suatu majelis bahwa Syiah memiliki Al-Quran lain yang terdapat tambahan lebih dari Al-Quran kita yang sudah dikenal ini. Isu semacam ini yang telah dilemparkan di tengah-tengah banyak orang agar mereka berburuk sangka kepada saudaranya dan juga kepada kitabnya. Sesungguhnya mushaf tersebut sama yang dicetak di Kairo, disucikan oleh orang-orang Syiah di Najaf atau di Teheran, dan lembarannya berada di tangan dan rumah mereka. Sampai pada kalimat, jika ada seseorang yang bersamaku beriman kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji, bagaimana dihalalkan pengkafirannya hanya karena kesalahan dalam pemahaman hukum. Sangat jelas kita dapat melihat bahwa ulama Ahlus Sunnah dan Syiah bahu-membahu melawan fitnah keji dari rombongan Wahabi ini yang menebar fitnah secara terstruktur, sistematif, dan masif. Pemirsa dapat membuktikan sendiri bahwa mayoritas pendakwah Wahabi akan selalu menebar fitnah tentang hal ini, yaitu tahrif Al-Quran, yang tujuannya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama Ahlus Sunnah dari Mesir yang telah kami bacakan, yaitu agar orang-orang awam berburuk sangka kepada saudaranya. Begitu pula para ulama dan umat Islam dari berbagai belahan bumi bersama-sama mensukseskan musabaqah tilawatil Quran di Iran. Kami tegaskan, di Iran sebagai bukti bahwa baik Ahlus Sunnah dan Syiah dalam satu keyakinan tentang keterjagaan Al-Quran dari tahrif, yang mana acara seperti ini juga disebut sebagai bid'ah oleh rombongan Wahabi. Tentunya acara seperti ini akan menepis fitnah keji rombongan Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la Berikut, kami akan berikan video tentang para penghafal Al-Quran dari mazhab Syiah. Bagaimana mungkin mereka menghafal Al-Quran jika tidak meyakini keterjagaannya dari tahrif? Silakan rujuk link berikut ini. محمد مهدي رقم الصفحة 275 This after the punch. ما هي السورة؟ سورة النحل الجزء الجزء الرابع عشر الصفحة على اليمين بداية الصفحة ويعبدون من دون الله نهاية الصفحة ألم يروا إلى الطير الكلمة الأخيرة من الصفحة كلمة يؤمنون. Untuk itu, kami menantang bagi para nasibi, pembenci keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menunjukkan kepada publik Al-Quran yang diyakini oleh Syiah, yang mereka katakan bahwa Syiah memiliki Al-Quran sendiri. Kami sarankan kepada umat Islam agar selalu berhati-hati
dalam mendengarkan ceramah-ceramah ustadz dari rombongan Wahabi ini dan mencari klarifikasi dari segala fitnah yang mereka sebarkan, karena ini merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 49 ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya," sampai akhir ayat. Karena itu, para pemirsa harus mengecek ulang informasi kepada yang difitnah, karena salah satu hobi mereka adalah mengadu domba umat dengan fitnah yang dibuat.